Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya topik kita ya, bahwasanya bahan udah saya berikan ya. Lanjutannya adalah kemarin minggu sebelumnya kita udah bisa membedakan ya mana yang dikatakan dengan variabel laten ya, mana yang dikatakan dengan variabel manifest ya, dan mana yang dikatakan variabel endogen, dan juga mana yang dikatakan variabel eksogen ya. Dan ketika kita memodelkan ya, jadi di dalam prosesnya setelah kita susun gitu ya jenis variabelnya, maka dilanjutkan dengan spesifikasi model ya yang tertuang dalam gambar seperti contoh sebagai berikut ya. Jadi kita tentukan di sini ya, misalnya variabel motivasi ya, variabel kepemimpinan, variabel lingkungan kerja gitu kan, variabel kinerja ya kan, kinerja Tridharma, kinerja DP3 ya. Jadi ada variabel, ada subvariabel. Nah, itu ya. Dan ada karir gitu ya. Nah, ini merupakan spesifikasi variabel yang tertuang pada kerangka konseptual ya. Nah, setelah itu kita gambarkan notasinya ya. Jadi masing-masing dari indikator ya, masing-masing dari manifest itu memiliki error term ya. Nah, ini harus kita gambarkan nantinya di model ya, model tesisnya ya. Jadi masing-masing punya error ya, error 1, error 2 ya. Jadi seberapa banyak indikatornya, nah maka di situ harus ada error term-nya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi error term-nya bentuknya bulat ya, rectangle ya. Sedangkan indikatornya dalam bentuk square ya, X1 sampai seterusnya begitu ya. Nah, dan ini ada apa ya, hubungannya sebagai berikut ya. Jadi ini merupakan model hubungan antar variabel yang lebih rumit ya dalam structural equation modeling ya. Nah, berikut kelebihannya dalam Smart PLS versi 4 ini, nah kita bisa mengolah data regresi berganda ya. Nah, silakan aja nanti dalam pemodelan, kalau kita memodel punya datanya itu adalah data sekunder gitu ya, maka kita bisa mengolah datanya dalam hal ini data sekunder ya menjadi yang tertuang di dalam regression analysis gitu ya. Begitu juga apabila kita ingin mengolah statistik varian ya, maka tersedia juga PLS-SEM dan covariant base ya, dan juga tersedianya menu multigroup analysis. Nah, ini yang jarang diteliti ya bagi mahasiswa S2 ya. Nah, bagi yang data sekunder ya coba nanti dia analisa dengan analisa multigroup ya. Jadi untuk menggambarkan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya, kita lakukan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya juga dipengaruhi oleh aspek demografi. Seperti misalnya aspek usia gitu kan, seperti misalnya aspek pekerjaan ya kan, seperti misalnya aspek usia apa ya, gender, region ya kan. Nah, bisa yang namanya analisa multigroup, dan juga bisa menghasilkan analisa IPMA ya, important performance analysis. Nah, kemudian kita melihat ya dalam proses Smart PLS di sini gitu ya, ini ada dalam hal ini ada basis ya, gimana kalau dia berbasisnya psikonometrik ya, basis varian gitu ya. Nah, di sini menggunakan asumsi multivariat, independen, dan sampel lebih 150 ya. Dan apabila ada pelanggaran asumsi ya, maka kita lakukanlah namanya indeks ketepatan model, underestimate, dan juga nilai S-square yang lebih besar ya. Oke. Dan dalam PLS di sini kelebihannya ya, PLS ini dia merupakan apa ya, menurut Wolf dan juga Chin gitu ya. Nah, ini masuk dalam irisan apa ya, principal component analysis, regression juga masuk gitu ya, dan juga fungsional analisis ya, analisa fungsi ya. Dan kelebihannya ya tidak banyak asumsi ya, sampel tidak harus besar ya, konfirmasi prediksi dan indikator formatif dan indikator reflektif. Kelemahannya distribusi datanya ya tidak diketahui sehingga tidak bisa menilai signifikansi secara statistik, sehingga dilakukanlah namanya resampling ya, menurut dalam hal ini itulah disebut dengan bootstrap ya, menurut Efron 1979 ya. Oke. Nah, ini dalam PLS ya, tujuan estimasinya apa?
Ya, membuat komponen skor ya, bobot terbaik dari variabel laten. Nah, ini ya. Inilah tujuan dari Smart PLS. Kita ingin membuat bobot ya, pembobotan ya, variabel laten, endogen dan untuk memprediksi hubungan variabel ya, variabel laten uh, dari variabel observation. Nah, ini tujuan PLS ya. Jadi udah jelas ya. Yang namanya PLS itu udah jelas itu adalah untuk data primer ya. Nah, ini. Jadi kalau definisinya, nah kita ingin dapatkan skor atau bobot dari variabel. Oke ya, untuk berikutnya silakan dibaca aja lah ya, karena saya ada rapat lagi. Baik, saya kira itu saja ya pertemuannya dan silakan dibaca lagi ya untuk nanti kita jalankan aplikasinya ya. Terima kasih, selamat sore. Sore, Pak. Baik, Pak. Selamat sore. Ya.